Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat datang di video presentasi Grup Konsultan Sync, singkatan dari Systematic Networking Consultant. Pada video kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa rancangan yang telah kami buat sebelumnya. Adapun grup Sync ini terdiri dari 5 anggota yaitu Putu Tari, Calvin Gilbert, Richard Minata, David, dan Hendrik. Berikutnya untuk penjelasan yang pertama adalah penjelasan mengenai produk yang akan ditawarkan. Produk yang ditawarkan oleh PT PST adalah meja lipat PST, di mana meja lipat merupakan salah satu jenis perabot rumah tangga yang akrab di berbagai kalangan karena bentuknya yang dapat dilipat sehingga mudah disimpan. Manfaat dari produk meja lipat PST adalah membantu penggunanya dalam mengatur ketinggian laptop ataupun gadget saat digunakan dalam beraktivitas. Hal tersebut dapat mendukung produktivitas dalam bekerja maupun kegiatan belajar mandiri di rumah. Kemudian, keunggulan dari produk meja lipat PST adalah memiliki variasi warna yang beragam, serta nyaman dan mudah untuk digunakan. Berikutnya adalah penjelasan mengenai proses produksi pada PT PST. Proses produksi pada PT PST terbagi menjadi 10 bagian, yaitu proses cutting, proses drilling, proses grinding, proses milling, proses painting, kemudian welding, workbench, proses assembly, proses inspection, dan proses packaging. Kemudian untuk kapasitas produksinya, PT PST dapat memproduksi sebanyak 884 unit per hari, dengan jam kerja 7 jam per shift, 3 shift per hari, 5 hari per minggu dengan 1 jam istirahat untuk setiap shiftnya. Selanjutnya, berbicara mengenai pemasaran dari produk meja lipat PST. Telah dilakukan analisis pasar di mana awalnya terdapat kegiatan pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner di Pulau Jawa terhadap 176 responden yang tergolong usia produktif. Nah, kemudian melalui pengolahan terhadap data-data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa meja lipat PST relatif memiliki keunggulan dibanding 3 jenis meja lipat lainnya, di mana hal ini ditunjukkan dari nilai terbesar berupa proporsi terpilihnya produk meja lipat yang di mana meja lipat PST memperoleh nilai sebesar 35%. Kemudian adapun strategi harga. Harga dibuat terjangkau dengan kualitas terbaik. Lalu ada potongan harga untuk pembelian grosir. Kemudian terkait segmen konsumen yang menjadi fokus perhatian dalam pemasarannya adalah profil konsumen. Diketahui bahwa mayoritas konsumen tergolong ke masa remaja dewasa 17-25 tahun yang berdomisili di Jawa Barat. Lalu karakteristik konsumen yang dirasa tepat adalah konsumen yang bekerja dalam waktu relatif lama, terutama pengguna laptop yang nyaman bekerja di atas kasur. Lalu adapun harapan tingkat persaingan bisnis di mana harga sesuai dengan kualitas yang diberikan, kemudian menguasai pangsa pasar sebesar lebih dari 35%, lalu mampu bersaing dan meningkatkan pangsa pasar yang dikuasai. Kemudian akan dijelaskan mengenai lokasi tanah yang terpilih. Pabrik ini akan dibangun di atas tanah seluas 6.717 meter persegi di Kecamatan Bedosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tanah ini memiliki beberapa keunggulan seperti lokasi persis di sebelah jalan raya, kemudian tanah ini adalah tanah industri, kemudian UMR di Kabupaten Sukoharjo tergolong rendah yaitu sekitar 1,9 juta rupiah per bulannya. Dan harga tanah tergolong rendah yaitu 220.000 per meter perseginya. Kemudian dijelaskan juga mengenai tata letak fasilitas untuk pabrik ini. Layout dari pabrik ini berbentuk persegi panjang dengan pintu masuk di sebelah kiri atas dan pintu keluar di sebelah kanan atas. Terdapat masing-masing sebuah pos satpam pada pintu masuk dan juga pintu keluar yang berwarna merah. Di dalam pabrik juga terdapat tempat parkir motor dan tempat parkir mobil di sebelah samping kiri dan juga samping kanan. Sedangkan di bagian bawah terdapat sebuah gardu listrik yang menyuplai keseluruhan pabrik, kemudian di sebelahnya terdapat kantor, dan di tengah-tengah pabrik terdapat lokasi fabrikasi yang berwarna coklat. Di atas fabrikasi adalah daerah receiving yang berfungsi sebagai tempat penerimaan bahan baku, bahan pembantu, dan dus dari supplier. Sedangkan di bagian bawahnya yaitu daerah shipping yang berfungsi sebagai tempat pengiriman produk jadi berupa meja lipat PST. Di dalam pabrik juga terdapat musola yang berwarna ungu, dan di sebelah kirinya terdapat tempat peristirahatan
para supir. Dan di sini adalah tempat assembly point yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pekerja jika terjadinya evakuasi. Kemudian terdapat juga detail-detail kecil seperti toilet, kantin, water hydrant, apar, dan lain-lain yang dapat dilihat pada layout. Terdapat beberapa keunggulan dari rancangan fasilitas ini, yaitu terdapat daerah ruang terbuka hijau yang cukup luas, yaitu sekitar 20% dari luas tanah. Kemudian area kantor dan area fabrikasi terpisah, yang bertujuan untuk menghindari kebisingan dan juga meminimalisir resiko jika terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir adalah terdapat fasilitas pendukung seperti musola, area parkir, dan juga kantin. Selanjutnya adalah analisis manajemen. Dalam analisis manajemen terdapat struktur organisasi yang mengikuti struktur fungsional, di mana dikepalai oleh CEO, kemudian CEO membawahi sekretaris dan kepala departemen keuangan, di mana membawahi juga kepala departemen mulai dari produksi, pemasaran dan penjualan, human resource, dan operasional, di mana masing-masing kepala departemen membawahi staf-stafnya. Total tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 281 orang yang terdiri dari 195 tenaga kerja tidak langsung, 86 tenaga kerja langsung. Keunggulan dari manajemen ini adalah pengelompokan pekerja sesuai dengan bidangnya, kemudian terdapat chain of command yang jelas, serta struktur yang padat meminimasi pengeluaran dan penggajian pekerja. Berikutnya akan dilakukan analisis finansial. Analisis finansial yang dilakukan dimulai dengan perhitungan perkiraan pendapatan perusahaan jika melakukan proyek produksi meja lipat ini. Didapatkan perkiraan pendapatan meja lipat sebesar 8 sampai 10 miliar per tahunnya. Pendapatan ini didapatkan dari mengalihkan harga jual meja lipat dengan jumlah meja lipat yang ditargetkan untuk dijual. Berdasarkan pendapatan tersebut juga diketahui bahwa modal yang dibutuhkan untuk membiayai proyek produksi ini adalah sebesar kurang lebih 14 miliar, lebih tepatnya 14 miliar 521 juta 630.462. Dari 14 miliar tersebut, 8 miliar 712 juta 978.277 ini merupakan modal yang dimiliki, modal yang diperoleh oleh perusahaan. Sisanya dipinjam ke bank. Selain itu juga didapatkan biaya operasional yang merupakan total dari biaya material langsung, biaya pekerja langsung, kemudian ada overhead berupa biaya perawatan, depresiasi, biaya konsumsi air dan listrik, shipping, kemudian terdapat pula biaya pemasaran administrasi dan pajak. Sehingga didapatkan biaya operasional per hari adalah 105.287.944 dan per bulannya adalah sekitar 2 miliar, lebih tepatnya 2 miliar 105.758.884. Kemudian dari modal yang dikeluarkan, yang dibutuhkan juga dari biaya operasional, kemudian perkiraan pendapatan, diketahui bahwa keuntungan bersih yang telah menghitungkan bunga dan pajak juga membayar kembali peminjaman dana ke bank, didapatkan keuntungan bersih sekitar 5-7 miliar per tahunnya. Lebih tepatnya 5 miliar 790 juta 422.660 hingga 7 miliar 894 juta 43.660. Bagian terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diberikan oleh Singh adalah yang pertama, melalui analisis data teraktual, kami memberikan penawaran modal rendah dengan solusi dan keuntungan yang terbaik. Kemudian juga penilaian terhadap pembuatan pabrik meja lipat PST adalah layak dan menguntungkan.
Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan, kami tentunya akan sangat senang untuk membantu menjawabnya. Kami segenap tim SIN Konsultan mengucapkan terima kasih.